Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku merasakan ada aura yang kuat di sekitar sini, jadi kita harus berhati-hati, kata Mufeng. Ketiganya terus berjalan dan sebuah gua yang dalam dan menyeramkan akhirnya muncul di depan mereka bertiga. Apa kamu akan masuk? Tanya Yueru menoleh ke Xiaoyan. Ayo masuk, jangan khawatir, kata Xiaoyan juga dengan lembut menepuk punggung Yueru. Iya, jawab Yueru mengangguk. Baru saat itulah Yueru merasa lega, selama ada Xiaoyan di sisinya, sepertinya tidak ada yang mustahil. Mufeng juga sangat tidak berdaya melihat keduanya, hubungan antara keduanya benar-benar dekat. Cahaya melonjak di jari Mufeng saat dia berjalan perlahan ke dalam gua dan terkejut menemukan ada beberapa hal aneh di dalam gua. Melihat ini, Xiaoyan dan Yueru mengikuti di belakang. Begitu mereka memasuki gua, cahaya redup menjadi lebih lemah, tapi untungnya Xiaoyan memanggil api yang berbeda untuk menerangi. Setelah itu mereka perlahan maju dan dengan hati-hati memeriksa sekeliling gua. Kekuatan jiwa Xiaoyan dilepaskan saat ini dan dengan hati-hati menyelidiki kedalaman gua, dia bisa merasakan aura iblis yang cukup kuat. Xiaoyan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa saat mereka menjelajahi kedalaman gua dan menemukan secara samar sepertinya ada makhluk kuat di kedalaman. Tunggu sebentar, lihat apa itu, kata Mufeng. Keduanya melihat ke arah yang ditunjuk Mufeng dan menemukan gumpalan api biru jiwa yang melayang di udara sebelum dengan cepat menembak ke arah mereka. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, douchi di tubuhnya melonjak akhirnya berubah menjadi perisai penghalang yang memblokir serangan api biru. Sementara kelompok Xiaoyan dikejutkan dengan serangan api biru, beberapa sosok hitam nampak berkumpul di kolam dingin. Ayo pergi dulu, kali ini kita akan melenyapkan manusia-manusia ini, kata salah satu sosok hitam. Bagaimana dengan keduanya, kata Yukuan. Aku juga akan menelan keduanya. Setelah menelan, kekuatanku seharusnya bisa banyak pulih. Namun jika kamu ingin memulihkan kekuatan penuhmu, kamu masih membutuhkan separuh lainnya di hutan mayat Yin. Bagaimanapun, kita adalah kembar, kata satu suara yang memiliki aura suram di kolam darah dingin. Semua pria di sini telah pergi, jadi mari kita pergi ke hutan mayat neraka untuk merencanakan terlebih dahulu, dan tunggu sampai Kaisar Iblis melahap keduanya dan datang ke sini. Ketika saatnya tiba, kita akan melenyapkan orang-orang ini, kata Qimei. Setelah mengatakan itu, Yukuan dan Qimei juga berubah menjadi kabut hitam dan melesat pergi. Setelah keduanya pergi, seluruh ruangan batu juga kembali tenang sementara gelembung di kolam dingin terus meningkat. Sesaat kemudian satu suara di kolam dingin bergema di tempat itu, Doudi bintang 5 dan 6 benar-benar akan mengeyangkanku. Di saat yang sama Hudu dan Wu Jiang juga memiliki senyum aneh di mulut mereka dan kemudian menghilang dalam sekejap. Sementara itu di gua yang dalam, setelah gagal menyerang Xiaoyan, api biru berbalik arah, lalu menyerang Yueru. Namun tepat ketika api biru hendak menyerang, Yueru tiba-tiba menjadi sangat lamban, dan Xiaoyan menarik Yueru ke belakang dengan satu tangan. Dan kemudian menamparkan api biru itu dengan keras dengan tangan lainnya hingga hancur. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan sedikit heran ketika melihat Yueru tiba-tiba menjadi lamban. Aku tidak apa-apa, hanya saja api biru jiwa itu terlihat sangat aneh, itu menyerang jiwaku, kata Yueru. Xiaoyan perlahan mengangguk, ketika dia menyerang api biru itu, dia juga menemukan kalau api jiwa itu mengandung kekuatan yang tidak diketahui yang dapat menyerang dan menghancurkan jiwa seseorang. Mufeng, apa kamu tahu api apa itu? Tanya Xiaoyan. Api jiwa ini seharusnya hanya muncul di kedalaman pekuburan, karena mayat yang membusuk akan mengeluarkan beberapa hal aneh yang membentuknya. Mungkin ada sesuatu di gua ini yang mengendalikan api jiwa ini, kata Mufeng. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, karena kekuatan jiwanya juga merasakan sesuatu di tempat ini. Sepertinya ada makhluk kuat yang tersembunyi di kedalaman gua. Tubuh makhluk itu terbentuk dari energi jiwa, yang menghalangi pandangannya, pikir Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan kembali ke dalam gua dan melangkah maju. Yueru dan Mufeng segera mengikutinya. Ketiganya perlahan maju, dan segera sampai di bagian tengah gua, di mana energi sosok itu sangat kuat, seolah sengaja menunggu kedatangan mereka. Kemunculan kelompok Xiaoyan langsung menimbulkan kekacauan di dalam gua ketika kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berbagai bentuk di tengah gua dengan aneh. Pada saat yang sama, banyak kabut hitam bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan.
Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat itu. Douci hijau segera melonjak di tubuhnya dan seketika memaksa kabut hitam itu untuk terus mengelak dan sebelum menguap bersama angin, nyala api di tubuh Xiaoyan langsung bersinar terang menerangi sekeliling gua menyebabkan kabut hitam seolah tidak punya tempat untuk bersembunyi dan semuanya terungkap. Di saat yang sama 9 bayangan hitam yang berbeda melintas dari 9 arah dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Senyuman dingin melintas di wajah Xiaoyan saat dia melambaikan tangannya dan kemudian api besar menyerang ke arah kabut hitam dari 9 arah hingga memaksa semua kabut hitam berkumpul menjadi satu dan melarikan diri ke kedalaman gua. Yueru dan Mupeng baru saja akan mengejar ketika Xiaoyan melambaikan tangannya. "Jangan mengejar," kata Xiaoyan. Sementara itu di kolam yang dingin, kolam darah tampaknya telah menjadi jernih. "Aura bintang 5 Doudi dan 6 ini pastinya sungguh enak," kata suara seram yang datang dari kolam. Di saat yang sama kabut hitam langsung membungkus tubuh Hudu dan Wu Jiang menuju kolam dingin. Namun begitu kabut hitam akan membungkus mereka berdua, secara aneh keduanya menghilang. "Kami ingin tahu siapa yang begitu berani menjadi Kaisar Iblis Kembar," kata satu suara yang bergema di tempat itu. "Siapa itu?" kata Kaisar Iblis dengan dingin. "Siapa lagi, kalau bukan kita berdua yang ingin kamu telan," kata Hudu. "Kalau kau sempurna, kami mungkin bukan tandinganmu. Tapi sekarang kamu baru saja menembus segelnya, jadi bagaimana bisa kami takut padamu," kata Wu Jiang mendengus dingin. "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bunuh saja dia untuk membalaskan dendam pendatang baru yang mati," teriak Hudu dengan marah. "Brengsek, bagaimana bisa kalian tidak terpengaruh olehku?" kata sosok itu. "Ini bukan pertama kalinya aku berurusan dengan banyak jiwa, apa kau pikir kami menyadari hal ini? Apa kamu mau lari?" kata Wu Jiang dengan ketus. "Hanya Doudi bintang 5 dan 6 juga berani bertindak sombong di depanku, apa kalian pikir bisa membunuh kaisar ini? Itu hanya mimpi orang bodoh," kata satu suara yang bergemuruh dari kolam dingin. Kilatan dingin melonjak di mata Hudu dan Wu Jiang ketika mereka mendengar itu. Douci yang kuat segera melonjak di tubuh mereka saat berjalan menuju kolam dan mulai melepaskan serangan ke arah kolam darah. "Telapak tangan langit, jari yang membakar," teriak Hudu dan Wu Jiang hampir bersamaan. "Bajingan," teriak Kaisar Iblis saat melihat keduanya melepaskan serangan. Dia jelas tahu bahwa dia baru saja menembus segel dewa dan tubuhnya terlalu lemah. Jika dia berurusan langsung dengan keduanya, maka dia akan terluka. Karena itu Douci hitam dengan liar melonjak dari kolam dan bertabrakan dengan dua serangan sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat hingga menghancurkan kolam darah. "Bajingan," gumam Kaisar Iblis dengan geram. "Saya akan membunuh kalian lain kali," kata Kaisar Iblis melihat Hudu dan Wu Jiang menghilang. Sementara itu Hudu dan Wu Jiang juga telah kembali ke kediaman mereka, baru kemudian mereka mengetahui bahwa ujian hutan mayat telah dimulai. "Sial, perhitungan waktunya salah, uji coba sudah dimulai, sekarang kolam darah dingin telah dihancurkan, Kaisar Iblis juga terluka parah, jangan biarkan dia pulih," kata Wu Jiang. "Belum terlambat, ayo cepat pergi," kata Hudu. "Orang-orang di Honggu juga sepertinya sudah pergi, aku tidak tahu kemana mereka pergi," kata Wu Jiang juga merasakan bahwa hanya ada sedikit orang di Hongshan saat ini. Di markas Honggu, nampak beberapa sosok tengah berkumpul. "Kepala lembah, semuanya sudah siap, kamu bisa pergi," kata sosok hitam dengan hormat berkata kepada Hong Ye. "Ayo pergi, yang lainnya menjaga Gunung Merah, jangan sampai gagal kali ini," kata Hong Ye. Setelah berbicara, sejumlah besar orang muncul dalam formasi spasial yang mengarah ke hutan mayat. Sementara itu di dalam gua, kelompok Xiaoyan kembali diserang saat mereka terus berjalan menuju kedalaman gua. 7 sosok hitam yang menyerang langsung diledakkan oleh serangan api besar Xiaoyan. Sosok hitam lainnya jelas sangat kuat, bahkan di bawah serangan api kuat milik Xiaoyan, mereka hanya terguncang. Setelah tabrakan singkat, sosok hitam itu juga tampaknya menemukan bahwa Xiaoyan tidak mudah diganggu. Lalu berbalik dan berlari ke kedalaman gua. Xiaoyan melihat ketujuh sosok yang melarikan diri, dan merasa bahwa aura di dalamnya tampak dipadatkan oleh seseorang, dan aura di kedalaman gua semakin dekat. Ketiganya perlahan masuk ke kedalaman gua, dan menemukan bahwa kedalaman gua adalah ruang yang agak luas dan ada patung serigala di ruang yang menonjol. "Apa ini?" kata Mu Feng melangkah maju dan dengan berani mengusap patung serigala itu. "Alam semesta adalah yin dan yang, gosipnya tidak terbatas," gumam Mu Feng sambil mengusap patung serigala, kemudian cahaya biru di tubuhnya menyala.
Saat suara Mupeng terdengar, patung serigala di depannya perlahan hancur, dan kerikil yang awalnya menutupi tubuh patung jatuh berputar-putar dan kemudian menampakkan boneka serigala yang nampak hidup. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura lain, sepertinya masih jauh di dalam gua, pikir Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan untuk melanjutkan, lalu kemudian api di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba mengamuk yang langsung berubah menjadi naga api dan dengan liar terbang di dalam gua. Satu demi satu gelombang panas membakar semua yang ada di dalam gua, dan angin di sekitarnya tiba-tiba meledak dipenuhi jeritan banyak sosok hitam. Naga api kembali melintas dan menyerang ke arah bayangan hitam gelap di sebelah kiri. Naga api di udara dengan mulut terbuka lebar dan cakarnya mengayun dengan liar saat berjuang keras melawan kabut hitam membawa gelombang panas yang menyebar ke sekitarnya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia tiba-tiba menarik kembali naga api dan sekitarnya langsung menjadi gelap. Di ruangan gelap Xiaoyan melihat sosok hitam bergerak sangat cepat melalui kekuatan jiwanya. Kelompok Xiaoyan melihat ke dalam ruang yang dipenuhi kabut hitam sementara Mupeng berbicara, "Masih belum muncul, apa kau ingin memaksa saya melakukannya?" kata Mupeng. Di dalam kabut hitam, sebuah suara tiba-tiba muncul, "Anak manusia, jangan bertindak terlalu jauh, ini adalah hutan mayat, bukan tempat di mana kalian manusia bisa datang, jika kalian tidak pergi, jangan salahkan kami," kata sosok hitam. Mupeng memandang kelompok bayangan hitam dengan dingin, "Meskipun kalian semua dalam satu, aku masih bisa memaksamu untuk mengungkapkan dirimu yang sebenarnya, pada saat itu, semuanya akan terlambat," kata Mupeng. "Sejak aku memasuki gua ini, aku telah menemukan banyak kerangka manusia, jadi kau mungkin pembunuhnya bukan?" kata Mupeng. "Kalau begitu kalian bertiga akan mati, meskipun tubuh kalian memiliki aura aneh, kalian semua akan mati di sini, sama seperti lainnya yang bertindak sombong, kalian pasti tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini," kata sosok hitam dengan dingin. Setelah mengatakan itu, 6 sosok menyerupai serigala tiba-tiba muncul dan menatap Mupeng dengan tajam. Kilatan dingin melintas di mata Mupeng saat melihat 6 serigala mulai menyerang ke arahnya. Xiaoyan dan Yueru bergerak sedikit untuk memberi ruang bagi Mupeng untuk bertarung dan melihat Mupeng menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Dengan bisa mengalahkan 6 serigala ini, dia tidak perlu khawatir dengan poin besar yang akan didapatkannya. Mupeng mengepalkan tangannya dan pedang biru muncul di tangannya. Putaran pertama serangan serigala dengan mudah dihindari oleh gerakan Mupeng yang lincah. Dalam menghadapi serangan serigala, Mupeng hanya memegang pedangnya dan kemudian tubuhnya bergerak dengan lincah. Tepat ketika 6 serigala terkejut, Mupeng bergerak dan pedang panjang di tangannya dengan cahaya biru langsung menebas 6 serigala. Segera banyak cahaya bilah pedang tajam meluncur ke arah 6 serigala. Meskipun bilah tajam dihindari oleh serigala, namun karena jumlah bilah pedang yang terlalu banyak, dalam sekejap 4 serigala dihantam bilah tajam menyebabkan mereka mengeluarkan jeritan melengking, dan langsung berubah menjadi kabut hitam yang tersebar. Sementara serigala lainnya menatap Mupeng dengan tajam. Serigala ini tampaknya menjadi pemimpin dari 5 lainnya. Sesaat kemudian kabut hitam berfluktuasi dan menuju ke arah patung serigala di langit yang tampak seperti tubuh yang hidup tetapi tidak memiliki ekspresi. Mupeng terbang ke udara, dan pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya biru, memaksa serigala yang tersisa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cahaya biru dari pedang melonjak, dan lapisan cahaya pedang membentuk selubung melingkar yang menyelimuti serigala dan dengan cepat menutup. Tubuh serigala itu melintas ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar dari lapisan selubung pedang, tetapi begitu menyentuh cahaya pedang biru, tubuh serigala langsung menyusut, dalam sekejap mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya perlahan ditelan oleh cahaya pedang biru. Melihat serigala ditundukkan sendiri, Mupeng juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pedang panjang di tangan kanannya mengayun dan energi pedang yang kuat mengandung aura misterius dari teknik gerakan yin yang saat menyapu dan langsung bergerak menuju kabut hitam yang menghilang. Cahaya pedang dengan cepat menembus bagian terluar dari kabut hitam, namun saat hendak menghantam, terdengar suara benturan logam keras berpotongan di udara, dan kabut hitam mengguncang cahaya pedang membuat Mupeng sedikit terkejut. Xiaoyan melihat ke udara di mana kabut hitam berputar sebelum akhirnya tersebar dan memperlihatkan penampilan aslinya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys.
Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.